sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13. Kami Gereja Baptis Indonesia Getsemani, TPW Amanat Agung Jakarta, bersama mitra kami Heartcry Missionary Society menyelenggarakan seri pendalaman Alkitab mengenai gereja dengan judul Gereja Kristus, Cara Kristus. Bab 10, Membangun Gereja Tuhan sudah selesai. Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari tujuan Allah bagi gereja, yaitu memuliakan dan mengasihi Dia. Dalam bab ini, kita akan mulai merenungkan misi penting gereja, yakni membangun atau mendidik anggotanya. Gereja adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang terdiri dari orang-orang percaya. Setiap anggota, tidak peduli seberapa dewasanya, seberapa pintarnya, memerlukan pelayanan sesamanya dalam persekutuan jemaat setempat. Lagi pula, setiap anggota bertanggung jawab untuk memakai karunia-Nya guna membangun jemaat setempat di mana ia bersekutu. Ini bukan sekedar strategi pelayanan, melainkan perintah firman Allah, yaitu Alkitab. Kata mendidik atau membangun biasanya diterjemahkan dari bahasa Yunani oikodomeo, seperti yang dinyatakan di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 31 dan pasal 20 ayat 32. Atau bentuk kata benda oikodomi, seperti yang dinyatakan di dalam Roma pasal 14 ayat 19, 2 Korintus pasal 10 ayat 8, dan Efesus 4 ayat 12, ayat 16, dan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Kata itu merupakan gabungan dari oikos atau tempat tinggal atau rumah dan demo, membangun artinya. Dalam pembelajaran ini kita akan melihat bahwa meskipun Tuhan Yesus Kristus membangun jemaatnya seperti yang dinyatakan di dalam Matius pasal 16 ayat 18 dan bekerja lewat para pelayannya yang dipanggil olehnya, Efesus 4 ayat 11, jemaat tidak boleh pasif. Setiap anggota tanpa kecuali haruslah menjadi alat yang dapat dipakai Kristus untuk membangun dan menguatkan jemaatnya. Ini baru satu di antara banyak alasan mengapa setiap orang Kristen diperintahkan untuk menjadi anggota tubuh Kristus yang berperan dalam persekutuan jemaat di tempatnya masing-masing. Ciri jemaat yang bertumbuh. Kita akan mengawali dengan teladan dan pengajaran dalam perjanjian baru yang dapat membantu kita memahami bagaimana gereja dimajukan atau dibangun. Perlu diingat bahwa kebenaran Alkitab yang kita pelajari ini tidak berubah seiring zaman atau waktu, tetapi merupakan standar yang tak berubah yang berasal dari wahyu ilahi untuk mengukur kehidupan kita, pelayanan, serta gereja. Tujuannya bukan untuk mengkritik atau menjatuhkan, tetapi untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi alat yang setia dalam pembangunan jemaat lokal. Yang pertama, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42, kita melihat dari sudut pandang orang dalam mengenai pertumbuhan gereja mula-mula, baik dalam hal jumlah maupun kerohanian. Kegiatan apa yang paling berperan dalam pembangunan jemaat? Bagaimana hal ini diterapkan dalam gereja kita masa kini?
Perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42, terdapat aspek penting bagi pertumbuhan gereja. Yang pertama, setia atau komitmen atau dedikasi kepada pengajaran firman Allah, pengajaran rasul-rasul, atau dalam istilah di dalam surat Yudas, iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yudas ayat yang ketiga. Gereja tidak memerlukan wahyu yang baru, tetapi harus bertumbuh dalam pemahaman dan penerapan kebenaran yang sudah dimiliki dalam Alkitab. Kedua, setia pada persekutuan atau pertemuan jemaat. Bukan berarti bahwa orang Kristen cukup sekedar menghadiri kebaktian, tetapi berkumpul bersama dan tak hanya untuk menerima firman, tetapi juga untuk saling melayani dalam kasih Kristus. Seperti kata Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Mereka berkumpul untuk saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ketiga, memelihara upacara gereja yang diperintahkan Tuhan, yaitu baptisan dan perjamuan Tuhan. Keduanya merupakan perayaan yang sangat dinantikan oleh gereja. Keempat, setia berdoa. Nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Berbentuk jamak dan ditunjukkan kepada seluruh jemaat. Doa bersama merupakan aspek penting bagi pertumbuhan gereja. Terakhir, 5. Setia pada pemberitaan Injil. Tanpa pertobatan dan pertambahan jiwa baru, pertumbuhan gereja tetaplah tidak lengkap. Dan gereja bisa mengalami kemandekan. Mari kita lihat yang kedua. Di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 31. Apa saja bukti bahwa gereja mula-mula sungguh bertumbuh dalam kedewasaan? Pertama, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Kata takut diterjemahkan dari bahasa Yunani phobos, mengandung arti yang sama dengan konsep Ibrani tentang rasa takut karena hormat atau ketakjuban pada Allah, sehingga mempengaruhi sikap dan perbuatan. Takut akan Tuhan adalah salah satu tanda utama kedewasaan jemaat dan tiap-tiap orang percaya. Kita dapat melihatnya di dalam Amsal pasal 1 ayat 7, pasal 2 ayat 5, pasal 3 ayat 7, pasal 8 ayat 13. Inilah dasar dan langkah pertama dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan membuat umat Allah membenci yang jahat. Amsal 8 ayat 13. Dan takut akan Tuhan membuat umat Allah membenci yang jahat dan menghindarinya, seperti dinyatakan dalam Amsal 16 ayat 6. Kedua, mereka hidup oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kata penghiburan berasal dari bahasa Yunani paraklesia, yang juga bisa berarti dorongan kekuatan. Penghiburan atau kekuatan Roh Kudus menunjukkan bahwa Roh Kudus aktif bekerja dalam jemaat itu dan tidak didukakan. Seperti yang dinyatakan di dalam Yesaya pasal 63 ayat 10 dan Efesus pasal 4 ayat 30. Atau dipadamkan. Seperti dinyatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Oleh pemberontakan, dosa yang disembunyikan atau penolakan terhadap firman
Tuhan. Yang ketiga, jemaat makin bertambah. Pemberitaan Injil dan pertobatan jiwa baru menjadi ciri gereja mula-mula. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 47, kita membaca, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Semangat pemberitaan Injil dan pertambahan jiwa baru adalah dua bukti paling nyata bahwa suatu gereja bertumbuh atau dibangun dalam Tuhan Yesus. Mari kita melanjutkan ke nomor 3 dalam Kolose 2 ayat 7 sampai 8. Terdapat faktor penting lain untuk membantu kita memahami seperti apa jemaat yang dewasa atau bertumbuh. Kita akan merangkumkan kebenaran tersebut. Gereja yang benar-benar terbangun memiliki ciri berikut ini. Mempunyai pemahaman Alkitabiah yang mendalam dan bertumbuh di atas dasar firman Tuhan. Kedua, berlimpah dengan rasa syukur yang lahir dari pengertian akan karya keselamatan Allah melalui Kristus Yesus bagi umatnya. Ketiga, semangat dan perhatian utamanya adalah Tuhan Yesus Kristus, karyanya, firman-Nya. Bahkan ini dapat menjadi ciri utama gereja yang dewasa. Jemaatnya tak lagi sibuk mengejar hikmat atau kepandaian duniawi, seperti dinyatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 8, religiusitas, legalisme, seperti dinyatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 dan ayat 20 sampai 23, atau pengalaman mistis, ayat yang ke-18. Sebaliknya, mereka berpegang teguh pada Kristus Yesus, seperti dinyatakan di dalam ayat 19 Kolose pasal 2. Mari kita melanjutkan ke nomor 4. Dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 16, Rasul Paulus menjabarkan seperti apa jemaat yang benar-benar terbangun. Berdasarkan ayat-ayat berikut ini, kita akan menemukan 5 ciri gereja yang bertumbuh. Pertama, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ayat yang ke-13. Dalam konteks ini, kata iman dalam bahasa Yunani pistis bukan berbicara tentang iman pribadi tiap orang percaya, tetapi iman Kristen dengan doktrin dan prakteknya. Kata kesatuan diterjemahkan dari henotes, yang artinya bersatu dan kesepakatan. Dalam gereja yang dewasa, pasti ada kesatuan pikiran dan kepercayaan mengenai kebenaran fundamental dan mendasar tentang iman Kristen. Gereja yang mengesampingkan pentingnya doktrin Alkitabiah dan kebenaran absolut adalah gereja yang belum dewasa. Semua doktrin penting, tetapi yang paling utama adalah doktrin tentang pribadi Kristus Yesus dan karya penebusannya bagi jemaat atau bagi gereja. Karena itu Rasul Paulus dan Rasul Petrus menasehatkan kita. Kita bisa melihatnya di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, nasihat dari Rasul Petrus. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Gereja yang belum memiliki iman yang pasti dan pemahamannya tentang Kristus serta karya penebusannya yang masih samar-samar diketahui oleh mereka, berarti gereja tersebut belum dewasa.